prasmanan yang kita ketahui ini memiliki seblak prasmanan yang kita semua ketahui itu memiliki ciri khas dari Bandung yang memiliki rasa pedas, manis, asin, dan gurih yang sangat terkenal itu dengan pedasnya ya. Nah, di sini saya berada di seblak prasmanan yang bisa sendiri gitu. Di sini ada berbagai topping, ada seperti sayuran dan telur, seblak prasmanan ini kan didirikan dengan perorangannya. Jadi di sini tuh dia mengelola SDM-nya sendiri. Dalam kelangsungan bisnis ini keterampilan dan ciri khas memasak dia itu sudah ia pelajari sejak sebelum dibisniskan sampai sebesar ini. Seperti keterampilan manajemen pengelolaan SDM, pengelolaan operasional, keuangan, dan pemasaran itu dia kelola dengan sendirinya. Dan dia bisa menghandle semuanya sendiri. Ada aspek produksi dari usaha produksi itu sangat penting ya bagi kita semua menjalankan usaha ini dengan benar. Di sini kan ada bahan baku yang bahan baku itu sudah memiliki tempat seperti tempat dia belanja itu ada pemasok yang sudah tetap ya di sini karena dia selalu belanja dengan pasokan yang banyak untuk beberapa harinya. Dan di tempat sayur-sayuran di pemasok tulang-tulangan juga itu seperti di pasar itu tempatnya berbeda, itu hanya dia tapi sudah memiliki pemasok yang tetap di pasaran sana. Dan juga telur-teluran itu ada juga tempatnya yang sudah dia jadi pelanggan tetap di sana. Dari aspek keuangannya itu mereka harus mengelola arus kas dengan lancar dan pemasukan dan pengeluaran itu harus berjalan dengan lancar dan diatur dengan dia sendiri. Perencanaan anggaran yang matang seperti untuk mengeluarkan modal lagi atau mengembangkan usahanya lagi. Dan tentang laporan teknologi, di sini kan kita semua sudah mengetahui kalau teknologi sendiri di sini itu sudah canggih ya. Dan di sini juga menggunakan pemesanan online juga bisa dan diantar ke setiap rumahnya masing-masing. Dan untuk media sosial juga mereka juga memiliki. Di sini juga media sosialnya itu mereka memiliki seperti di Instagram, di Facebook, dan juga di yang lain-lainnya untuk pemasaran seblak prasmanan ini. Di sini ada aspek manajemen resiko yang dia tanggung sendiri. Manajemen resiko menjadi penting untuk mengidentifikasikan untuk merugikan potensi masalah yang dapat mengancam dan kelangsungan bisnis ini. Seperti manajemen operasional, resiko operasional di sini sendiri itu bisa berupa kegagalan rantai pemasok, bahan baku yang mungkin mengalami terhambatan persediaannya ya. Untuk pemasok sendiri itu mungkin ketersediaannya di keuangannya itu yang misalnya kegagalan dalam mengelola arus kas, suatu pemborosan atau pengeluaran. Atau oleh karena itu penting untuk memiliki pengawasan keuangan itu sendiri harus dengan ketat dan dengan matang untuk mengeluarkan. Dan dari resiko pemasaran ini misalnya perubahan selera pada pelanggan, persaingan di antara tukang seblak di daerah sini dari yang lain-lain juga. Seblak prasmanan harus terus berinovasi dan memahami tren di dunia media sosial yang saat ini berjalan. Dan seblak prasmanan ini harus memiliki ketekatan untuk berinovasi terus-menerus dan berkembang dan memahami loyalitas pelanggannya yang ia inginkan. Dan dari resiko regulasi dan legal, dia sudah memastikan bahwa bahan baku yang ia miliki ini dan ia beli ini sudah memiliki sertifikat halalnya tersendiri dan
mematuhi peraturan pemerintahnya tersendiri. Kesimpulan dari sebelah prasmanan, seperti bisnis kuliner lainnya, membutuhkan perhatian yang cermat dan di setiap aspek, mulai dari pengelolaan SDM teknologi hingga Tapi banyak malunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek manajemen resiko itu sendiri dari sebelah prasmanan yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Aspek manajemen resiko dari bahan baku, fluktuasi harga bahan baku adalah tantangan yang biasa dalam bisnis makanan. Ya, seperti makanan itu sebut jadi terlalu lama di dalam kulkas dan memiliki efek samping yang tidak bagus untuk dikonsumsi. Manajemen risiko di sini bisa dilakukan dengan menjalin hubungan yang baik dengan pemasok dan pengembangan rencana cadangan dan pemasukan bahan baku, seperti untuk percadangan yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan untuk konsumsi. Dan untuk fluktuasi permintaan, karena seblak adalah makanan dengan cita rasa yang khas, permintaan bisa berfluktuasi tergantung pada musim atau tren. Nah, tapi untuk di era sekarang ya, banyak banget Gen Z atau masyarakat sekarang itu yang menyukai seblak prasmanan ini, yang sedang tren di media sosial ataupun di kalangan masyarakat ini. Dari diverifikasi produk atau penawaran spesial dapat membantu menghadapi penurunan permintaan pada periode tertentu. Dan dari resiko kesehatan dan kebersihan, bisnis makanan selalu memiliki resiko terkait keamanan dan kebersihan. Nah, dari keamanan ini kemungkinan dari kesehatan kita pribadi ya, jangan terlalu sering mengonsumsi seblak karena dia memiliki cita rasa yang dari yang pedas, asin, gurihnya itu bikin resiko kepada tubuh kita untuk tidak baik, itu jadi penyakit yang berlebih kalau kita makannya terlalu berlebih. Dan kebersihan sendiri itu balik lagi kepada pemilik toko untuk selalu memperhatikan kebersihan di lingkungannya sendiri. Dari pengelolaan kualitas dan kebersihan bahan baku, peralatan, serta area prasmanan harus menjadi prioritas utama untuk menghindari masalah kesehatan yang bisa merusak reputasi bisnis. Nah, dari area ini kita sendiri kan punya, ada yang lesehan atau yang memiliki kursi di luaran outdoor ya. Nah, itu kami selalu menjaga kebersihannya itu sendiri, entah dari kotoran-kotoran debu atau apapun itu. Nah, dari persaingan dalam industri kuliner, persaingannya sangat ketat karena di perkampungan ini, karena sedang maraknya dan tren di sosial media seblak prasmanan ini, jadi banyak orang-orang yang menganggap bisnis ini tuh sangat menggiurkan untuk mereka bersaing. Jadi banyak persaingan di antara di desa ini juga banyak, ada beberapa, bisa juga puluhan ya, bisa 10 cabang di sini. Resiko persaingan bisa dihadapi dengan memberikan pelayanan pelanggan yang baik, mengembangkan rasa yang unik, atau menawarkan nilai tambah lainnya yang membedakan bisnis seblak prasmanan Anda dari yang lain. Nah, dari seblak prasmanan ini kita memiliki menu dari dibikin seblak biasa atau dibikin mercon yang lebih merah lagi, yang isinya dengan bumbu cabai yang sudah dihaluskan, dan kami memiliki topping manisan lainnya, yaitu seperti pisang crispy, seperti kentang goreng atau
ubi ungu lumer atau lumpia lumer coklat. Dari resiko finansial, mengelola resiko keuangan dengan baik penting untuk menghindari kerugian. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat proyeksi keuangan yang realistis dan menyisihkan dana darurat untuk mengatasi masalah tak terduga. Secara keseluruhan, bisnis seblak prasmanan yang dikelola secara mandiri membutuhkan perhatian penuh pada kualitas pengelolaan sumber daya dan adaptasi teknologi serta pemahaman resiko yang matang. Dengan perencanaan yang baik di setiap aspek ini, peluang untuk meraih kesuksesan cukup terbuka lebar bagi kita semua bisa membuka bisnis ini. Jadi kita semua bisa mengelola bisnis ini dengan baik, dengan ketentuan kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit lagi untuk tentang resiko membuka usaha yang sedang viral yang saya bahas sebelah prasmanan ini. Membuka usaha yang sedang viral memang bisa sangat menguntungkan ya bagi kita, tapi juga membawa beberapa resiko yang perlu dipertimbangkan. Beberapa berikut ini saya akan menjelaskan apa-apa resikonya. Yang pertama itu ada kepopuleran yang tidak bertahan lama. Tapi untungnya ini bisa bertahan lama dan menjadi kegemaran bagi masyarakat. Tren viral biasanya datang dengan cepat. Kepopuleran yang tidak bertahan lama. Tren viral biasanya datang dengan cepat dan bisa hilang lebih cepat. Tapi untungnya tidak dengan makanan satu ini. Jika usahanya bergantung pada populasi sementara dan ada resiko bahwa setelah viralitas meredup, permintaan bisa turun drastis. Tapi untungnya untuk makanan satu ini tidak. Dan persaingan yang ketat mungkin iya betul, tapi kita memiliki ciri khas yang baik yang sudah dipercaya oleh customer. Ketika sebuah usaha viral, banyak orang yang tertarik untuk ikut serta. Ini dapat menyebabkan persaingan yang sangat ketat dan membuat pasar jadi jenuh tanpa diferensiasi yang jelas. Usaha bisa kalah saing. Investasi berlebihan untuk menangkap momentum viral. Banyak pelaku usaha yang terjebak dalam pengeluaran besar, misalnya untuk stok barang pemasaran atau pengembangan produk. Jika tren tidak bertahan lama, investasi ini bisa menjadi kerugian besar karena sudah menstok bahan baku dengan banyak ya. Dan di sini ada kualitas dan standar yang sulit dipertahankan, karena membangun bisnis dan mempertahankan bisnis itu sangat beda. Karena mempertahankan itu lebih sulit. Usaha yang viral seringkali berfokus pada kecepatan volume. Jika kualitas produk atau layanan menurun karena permintaan yang sangat tinggi, ini bisa merusak reputasi dan kepercayaan pelanggan. Ketergantungan pada platform sosial. Banyak usaha viral bergantung pada platform media sosial untuk visibilitas. Perubahan algoritma untuk kebijakan platform bisa mempengaruhi daya tarik dan keberhasilan usaha tersebut. Perubahan selera pasar konsumen dan ketertarikan pada tren viral seringkali berfokus pada sesuatu yang baru atau unik. Untuk tren sebuah atau selera pasar bergeser, usaha bisa kesulitan mempertahankan pelanggan lama atau menarik yang baru. Meskipun ada resiko, membuka usaha yang sedang viral juga memiliki beberapa keunggulan yang cocok menguntungkan beberapa kelebihannya. Yang pertama itu, di sini ada permintaan yang tinggi. Usaha yang sedang viral cenderung mendapatkan permintaan besar dalam waktu singkat. Permintaan produk atau layanan yang bisa melonjak drastis, memberikan kesempatan untuk menghasilkan keuntungan besar
dalam waktu relatif singkat. Memang betul, di sini bisa mencapai keuntungan jutaan ya dari bisnis sekecil ini. Dan brand ini bisa menaik usaha sedang viral ini yang sangat tinggi. Investasi pemasaran yang besar, populasi yang datang dengan tren dapat membantu membangun brand dengan cepat yang mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun jika dilakukan secara tradisional. Ada lagi momentum yang menguntungkan. Memanfaatkan momentum viral bisa memberikan keuntungan kompetitif. Dengan merespon cepat terhadap tren, Anda bisa meniru pasar sebelum banyak pesaing lainnya menyusul. Minim investasi pemasaran, karena usaha yang viral biasanya mendapatkan perhatian melalui media sosial atau ya di luar sana ya, bisa dikenal dengan sosial media. Anda bisa menghemat biaya pemasaran kan, karena kita sudah hanya lewat gadget yang kita punya. Hal ini bisa sangat membantu, terutama bagi pengusaha pemula yang terbatas pada anggaran. Populasi jangkauan pasar yang luas ini dikarenakan dengan viralitas produk atau usaha Anda bisa dikenal dengan lebih baik banyak orang dalam waktu singkat, bahkan di luar target pasar yang awalnya saya tuju hanya pada para perkampungan. Ternyata karena sudah diviralkan bisa dikenal luas. Kemungkinan untuk inovasi dan diverifikasi. Ketika bisnis sedang viral, Anda memiliki kesempatan untuk memperkenalkan produk atau layanan baru. Nah, seperti yang menu-menu yang sudah dikeluarkan di video sebelumnya, melakukan inovasi yang sesuai dengan tren. Ada yang pedas, ada yang manis. Di warung ini bisa menarik pelanggan lebih banyak dan membuka peluang di verifikasi usaha. Nah, peluang untuk kolaborasi dan kerjasama. Usaha yang viral biasanya menarik perhatian influencer, media, dan pihak-pihak lainnya yang tertarik untuk berkolaborasi. Kerjasama ini meningkatkan kredibilitas, memperluas jaringan pasar dengan memanfaatkan tren viral secara cerdas dan hati-hati. Usaha ini bisa meraih keuntungan yang signifikan dalam waktu singkat, namun tetap penting untuk mempertahankan kualitas dan inovasi agar usaha tetap relevan setelah tren tersebut berakhir. Penting untuk memastikan bahwa usaha yang dibangun memiliki fondasi yang kuat dan beradaptasi dengan perusahaan pasar dan lingkungan masyarakat tersebut. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan resiko-resiko tersebut menurut ahli yang lainnya. Kalau kamu itu makan seblak setiap hari, kamu harus nonton video ini. Sebelum aku jelasin, jangan lupa kalian buat follow aku dulu. Kalau aku lihat ya, sekarang tuh seblak tuh lagi marak banget di mana-mana dengan berbagai merek dan dengan berbagai resep. Jadi seblak ini adalah makanan khas dari Sunda dengan bahan dasar kerupuk yang dia itu direbus. Tapi kalian tahu nggak kalau seblak ini tuh tinggi banget kalorinya dan nggak sehat kalau kita itu makan terlalu sering, apalagi setiap hari. Dan lagi-lagi nih, sama halnya kayak mie instan, kandungan paling tinggi yang ada di dalam seblak ini adalah natriumnya. Ini adalah salah satu kandungan gizi dari seblak yang cukup famous di Indonesia. Dan kaget banget gak sih, kandungan natrium itu mencapai 1290. Masih ingat kan batas konsumsi natrium menurut WHO sehari itu maksimal adalah 2000. Bahkan 1290 ini sudah mencapai di 86% dari angka kebutuhan gizi harian kita. Kalau kalian itu terlalu sering mengkonsumsi seblak, resiko yang bisa terjadi yang pertama adalah darah tinggi dan juga sakit jantung, dikarenakan tingginya lemak dan juga natrium yang ada dalam seblak. Yang kedua, tentunya masalah pencernaan. Hal ini bisa dikarenakan adanya peradangan yang diakibatkan rasa pedas dari seblak dan juga bahan-bahan yang susah dicerna. Dan yang ketiga tentunya masalah berat badan. Karena bahan-bahan yang ada dalam seblak itu mengandung tinggi kalori dan juga karbohidrat, tentunya ini bisa meningkatkan resiko diabetes tipe 2. Nah, kamu sendiri seberapa sering nih konsumsi seblak?
Mana ya? Labelnya terbang. Aku ya? Iya, aku. Something that you never see, something that you never be. Gonna wake up and nothing's wrong. Just get ready for work, 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 work. You see me happy, work, 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 work. You see me do it, da, 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 da. Tell me about it. Inilah asal muasal seblak. Kata seblak berasal dari bahasa Sunda segak dan nyegak yang artinya menyengat. Dan makna seblak ditujukan untuk bumbu cikur atau kencur yang menjadi penyedap masakan. Asal-usul seblak bermula karena persediaan kerupuk yang melimpah di Bandung kala itu, sehingga dibiarkan terlalu lama dan tidak digoreng. Dan kerupuk yang sudah lama tidak akan seenak kerupuk yang masih baru. Kerupuk yang lama sulit untuk dikunyah karena keras dan rasanya tidak terlalu enak seperti saat masih baru. Dan akhirnya kerupuk lama tersebut hanya dibuang begitu saja oleh orang-orang. Semakin lama, orang-orang berpikir bahwa mereka terlalu banyak membuang kerupuk yang sama saja artinya dengan menyia-nyiakan makanan. Dan dari permasalahan tersebut, tercipta adanya suatu usaha untuk mengolah kerupuk lama agar bisa dimakan. Kemudian, tercetuslah makanan yang dibuat dengan cara merebus kerupuk yang kembali dimasak bersama kuah pedas yang dibumbui kencur. Dan sejak saat itu, lahirlah seblak yang populer hingga kini. Berapa keuntungan usaha seblak prasmanan? Menarik nih, mari kita bahas. Oke, pertama kita harus hitung dulu nih biaya-biaya untuk memulai usaha seblak prasmanan kayak gini. Pertama, ada biaya investasi nih, mulai dari gerobak meja prasmanan, ada kompor, toples, wadahnya ya, terus ada juga alat masak, pisau, ada juga kursi nih dan meja makan, dan ada banner spanduk. Semuanya harus kita hitung. Ternyata modalnya itu adalah 6.450.000. Nah, dari situ kita juga harus hitung nih, ada biaya-biaya bahan baku atau yang berkaitan dengan biaya produksi nih. Ini untuk 50-60 porsi per hari ya. Jadi ada aneka kerupuknya, sayuran, bakso sosis, topping, bumbu, kecap, minyak goreng, dan lain-lain. Serta jangan lupa nih, tenaga kerja yang bantuin kita gitu ya. Dan ada lagi nih biaya operasional. Anggap kita sewa tempat kios yang kecil ya, satu harinya itu 20.000. Terus ada iuran keamanan 5.000. Jadi total biaya operasionalnya 25.000. Jadi total modal awal semuanya itu 6.747.000. Nah, anggapin kayak gini kan. Satu porsinya itu harganya 10-15.000. Kan tergantung konsumen gitu kan. Namanya juga prasmanan, jadi ngambil suka-sukanya. Kalau sehari terjual 50 porsi, maka ini dia nih hitungan keuntungannya. Penjualan seblak 50 porsi ya dikali 10.000 lah anggap ya. Maka omsetnya 500.000. Ini dikurangi lagi biaya produksi dan biaya operasional. Tadi segini ya. Jadi keuntungan kita per harinya adalah 200.000. Kalau kita kerja 25 hari, maka keuntungannya 5 juta sekian. Oke? Nah, Kuah dan bumbunya lezat, pastinya banyak pembeli yang datang. Topping yang mereka pilih, disitulah keuntungannya. Bayangin aja, dari satu jenis topping, untungnya bisa 3 kali lipat. Contohnya satu bal batagor panjang, seharga 170.000, sekali terjual langsung untung 500.000. Itu baru dari satu topping. Kalau ada 100 topping, gak kebayang banyaknya keuntungan yang didapat. Jadi, kuah yang gratis akan tertutup oleh keuntungan topping seblak. Kalau kamu cari bisnis usaha yang cepat datangin untung, bisnis seblak prasmanan jawabannya. Modal 500.000 aja udah bisa mulai. Mau Minha bantu dari nol? Komen mau. Makan jajanan seblak. Artikel ini menyebutkan penyebab usus buntu diakibatkan kerupuk mentah sebagai bahan dasar seblak. Kabar ini pun viral di media sosial. Sejumlah media online pun membahas mengenai kebenaran kasus ini. Lalu, apakah isu ini pernah dialami para penggemar makanan yang kenyal dan pedas ini? Aku pernah dengar juga, lihat di internet sama di sosmed, kalau memang seblak katanya bikin usus buntu. Tapi kalau menurut saya
Kebanyakan makan seblak bisa bikin Anda sulit memiliki keturunan loh. Seblak memang enak ya, apalagi saat cuaca dingin. Tapi, tahukah ibu-ibu bahwa kandungan bahan pengawet, pewarna, dan MSG yang tinggi pada makanan ini bisa memicu ketidakseimbangan hormon? Hormon yang tidak seimbang bisa menyebabkan pertumbuhan miom dan kista di rahim. Jika Anda terus-terusan makan makanan tidak sehat ini, risikonya miom dan kista bisa tumbuh. Ini bisa mempengaruhi kesuburan dan membuat sulit untuk punya keturunan. Miom yang besar atau terletak di tempat tertentu juga bisa mengganggu proses reproduksi sehingga membuat Anda kesulitan untuk hamil. Gejala awal yang sering diabaikan yaitu haid tidak teratur dan nyeri haid yang parah. Jangan diteruskan ya ibu-ibu apabila keluhan tersebut kerap kali terjadi. Tapi tidak perlu khawatir, saya akan berikan resepnya dan ini murah. Saya sarankan untuk konsumsi bahan herbal seperti meniran hijau, daun kelor, temulawak, dan juga kunyit putih yang sudah terkandung dalam madu zimuno. Jadi mudah dan praktis. Bahan tersebut ibu